Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iki Putri Aristia dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah International Public Relation. Mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS, 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Mata kuliah ini akan membahas beberapa konsep-konsep terkait dengan komunikasi internasional. Di antaranya adalah cross-cultural communication, dan kemudian lanjut ke beberapa model-model komunikasi dan model-model PR yang akan digunakan di level internasional seperti diplomasi, persuasi, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa etika yang kemudian harus dipahami oleh mahasiswa untuk memahami dalam konteks kerja-kerja standar bertaraf internasional. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menerima, memahami konteks dan teori komunikasi yang terkait, dan sehingga ketika sudah memahami, mereka mampu mengenali masalah dan kemudian membuat keputusan yang tepat. Setelah itu, mahasiswa diajak untuk bagaimana menanggapi dan kemudian menunjukkan kinerja mandiri dalam produksi isi pesan komunikasi. Nah, kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu menguasai seluruh produksi isi pesan komunikasi yang nantinya akan terbagi dalam speech writing dan pembuatan press release. Adapun kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa adalah mahasiswa mampu memahami konteks, mampu memahami kehidupan keanekaragaman budaya, negara, dan bangsa. Begitu, dan kemudian mampu menempatkan posisi Indonesia di mata dunia. Kemudian kemampuan lain yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri sebagai PR ketika mereka bekerja di instansi pada level internasional. Nah, sehingga sistem atau metode pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa akan diajak untuk review pustaka, beberapa buku, berita, dan jurnal yang kemudian mereka diharapkan mampu memahami konsep, mampu mengenali masalah, dan kemudian mampu membuat keputusan yang tepat. Kemudian akan ada beberapa responsi, dan di ujian tengah semester, mahasiswa akan diminta untuk problem based learning melalui diskusi-diskusi dan kemudian menyusun diskusi-diskusi kasus dan kemudian menyusun bagaimana sebaiknya Indonesia berada di level internasional. Kemudian yang terakhir dari metode pembelajaran adalah praktikum. Jadi nanti akan mahasiswa diminta untuk praktek membuat naskah-naskah untuk speech writing dan naskah-naskah untuk press release. Adapun sistem penilaian untuk mata kuliah ini adalah terbagi beberapa penilaian. Ada penilaian terkait dengan keaktifan mahasiswa pada pembahasan konsep-konsep, tanya jawab, dan lain sebagainya. Kemudian keaktifan juga dalam diskusi-diskusi ketika mengenali masalah hingga sampai membuat keputusan, begitu. Dan kemudian untuk keaktifan dan lain-lain, akan mendapatkan sampai pada kehadiran gitu 5%, dan kemudian tugas itu yang akan disusun sendiri itu akan kami berikan porsi 30%, untuk UTS 30%, dan untuk UAS itu adalah 35%. Untuk UAS ini dikerjakan secara individu. Kenapa? Karena ini untuk mencapai kemampuan yang diharapkan mampu menunjukkan kinerja secara mandiri. Nanti, selanjutnya kita akan menyaksikan video pembelajaran sebagai unjuk kerja, yaitu pada pertemuan ke-10 dengan judul materi speech writing. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Yang pertama, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat semua, dalam kondisi lapang bisa menerima perkuliahan dengan baik. Salawat serta salam juga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Teman-teman, hari ini kita di mata kuliah International PR melanjutkan dan kemudian saya ingin menjelaskan tentang output dari perkuliahan ini. Eh, jadi perkuliahan ini setelah mengkaji beberapa hal, beberapa teori tentang apa-apa yang seharusnya atau yang biasanya terjadi di PR secara internasional gitu. Beberapa teori itu kemarin sudah dijelaskan sebelum UTS ya. Nah, selanjutnya adalah ketika teman-teman nanti bekerja di dalam perusahaan atau di sebuah perusahaan dengan konteks internasional, teman-teman mampu mengerjakan beberapa hal-hal teknis untuk support PR internasional. Salah satunya adalah ini speech ya. Jadi speech itu kan eh, bagian dari apa yang kemudian perusahaan ingin utarakan ke publik begitu. Nah, jadi sebelum seseorang itu, sebelum PR itu bertemu dengan wartawan, mungkin dalam sebuah acara press conference, sebenarnya sudah ada naskah yang harus disiapkan. Dan itu naskah itu bukan naskah sembarangan yang ditulis, bukan sekedar satu POV gitu ya, point of view, satu POV, oh perusahaan itu maunya menjelaskan apa gitu. Bukan sekedar itu gitu, tapi juga mempertimbangkan citra publik ketika perusahaan itu atau lembaga itu mengutarakan apa yang diinginkan. Jadi mempertimbangkan citra publik. Pertama itu. Kemudian selanjutnya adalah pertimbangan lainnya adalah pertimbangan negara. Bagaimana negara ini eh, apa namanya bereaksi gitu atau mungkin bagaimana posisi negara tentang sebuah isu yang kemudian perusahaan ini inginkan atau perusahaan kita inginkan gitu. Nah, ini terkait banyak hal jadi. Nah, menulis menulis naskah untuk berbicara itu harus direncanakan dengan mempertimbangkan hal-hal lain gitu, selain apa yang perusahaan atau lembaga inginkan. Termasuk ketika kita berbicara, itu kan pasti juga nggak sekedar pengen mengutarakan apa yang kita inginkan. Misal Tarisma gitu datang ke saya gitu eh, menjelaskan tentang satu hal gitu kan nggak tidak sekedar mempertimbangkan kemudian maunya Tarisma seperti apa gitu tapi juga mempertimbangkan oh keadaan saya lagi ngapain gitu. Saya menerima nanti dengan baik atau tidak, kemudian saya lagi sibuk atau tidak, saya lagi apa dan lain sebagainya, itu kan juga menjadi pertimbangan gitu. Terus kemudian ketika diutarakan apa yang diinginkan oleh Tarisma, terus kemudian nanti dampaknya seperti apa ya dan seterusnya. Nah, ini loh yang menjadi perhatian bahwa pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek lainnya, aspek-aspek lain selain apa yang kita mau atau selain yang lembaga mau atau perusahaan mau itu menjadi hal yang turut di pertimbangkan begitu. Nah, sehingga sebelum speech harus ditulis dulu naskahnya, speech writing. Nah, ini penulisan naskah yang tadi saya bilang bukan pekerjaan mudah gitu ya, tapi mungkin akan mudah jika sudah terbiasa begitu. Penulis harus tahu secara mendalam tentang tujuan menulis ini untuk siapa, ya jelas untuk siapa, siapa yang akan berbicara. Jadi seolah-olah gitu, oh berarti nanti ini yang akan berbicara berhadapan dengan wartawan dan akan direkam, akan dipublish, akan didengar oleh masyarakat banyak itu. Kemudian siapa gitu, oh ini CEO perusahaan, ini pimpinan perusahaan, oh ini humas dan lain sebagainya gitu ya. Penulis memerlukan keterampilan memahami gaya berbicara. Gaya berbicara si orang yang akan nanti berbicara. Bahasa tubuhnya, intonasi suara, dan sebagainya gitu ya. Yang sifatnya personal. Jadi harus tahu nanti isu itu atau hal itu akan dibicarakan, dijelaskan oleh siapa yang akan bertemu wartawan. Nah, penulis harus berpikir seolah-olah menjadi orang tersebut. Menulis bagi orang itu dan untuk sebuah tingkatan bahwa seseorang menjadi kita di sebuah momen dan menulis untuk berbicara dengan kata-kata kita. Nah, ini kan yang kemudian kita harus pahami. Nah, tujuannya apa? Teman-teman tahu dari komunikasi massa ya, tujuan komunikasi massa itu ada 4 ya. Nah, untuk speech ini 3 gitu, yang kemudian sering menjadi fokusnya gitu. Ya, to inform, terus kemudian to persuade, to entertain. Nah, teman-teman harus tahu menginformasikan, mengklarifikasi, menginstruksi, mendemonstrasikan atau ngapain gitu. Kemudian apa saja persiapan speech writing, menentukan tujuan khusus gitu. Tujuan khususnya itu apa? Memahami halayak secara jelas, merancang ide dengan baik. Nah, teman-teman ini sama dengan public speaking ya, yang teman-teman sudah tahu gitu, well organized dan lain sebagainya. Oh, mungkin kalau angkatan 21 public speaking tidak bersama saya ya. Dua-dua ya yang mulai angkatan 22 ya bersama saya. Nah, eh ini
seperti seperti juga public speaking, merancang speech writing ini ada introduction-nya seperti apa, body atau discussion-nya seperti apa, conclusion-nya itu seperti apa. Nah, ini yang apa namanya, yang menjadi hal yang penting juga. Namun, teman-teman, hal itu bisa disusun ketika teman-teman mengutamakan atau menghadirkan, membuat dulu terkait dengan naskah press release ya. Jadi naskah press release ini yang kemudian menjadi hal utama gitu sebelum menggarap speech writing ya, sebelum membuat naskah speech. Begitu. Karena naskah berbicara itu modalnya adalah dari press release, naskah press release. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang penting. Penulisan public relation atau PR writing adalah upaya melakukan hubungan positif antara organisasi dengan publiknya. Ini yang apa namanya teman-teman tahu sebagai dasar gitu ya. Dalam kerja PR banyak sekali penulisan writing, tetapi semuanya dapat dipilah menjadi dua kategori utama, uncontrol dengan kontrol ya, di luar kendali organisasi, yaitu pemberitaan media massa. Nah, ini yang apa biasanya perusahaan atau lembaga kita tetap bekerja gitu, tapi kemudian media massa itu bebas menuliskan gitu ya, bisa hal negatif, positif dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa kita kontrol adalah press release. Press release itu bisa kita kontrol isinya gitu. Mau disebut press release, mau disebut news release, mau disebut broadcast release, sama aja, tergantung nanti kebutuhan atau fokusnya. Broadcast release umumnya itu lebih kepada fokus pada audio, jadi langsung dibacakan gitu. Nah, nanti release adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh PRO, PR officer, atau pejabat humas, atau perusahaan atau organisasi yang disampaikan kepada pengelola media massa atau pers ya. Itu apa pengertiannya. Cara penulisannya bagaimana? Konsepnya sama dengan buat berita, piramida terbalik. Jadi unsur 5W plus 1H sebagai unsur yang sangat penting ya. Jadi dan itu sangat tergantung faktanya. Good news is good news versus bad news is good news. Nah, ini yang seringkali kalau humas mengeluarkan press release pasti isinya adalah good news semua. Good news semua. Tapi ketika itu diolah oleh wartawan, bisa jadi judulnya itu mereka dibuat yang bombastis sehingga judulnya itu membuat orang pengen ngeklik dan kemudian masuk membaca beritanya gitu. Bad news is good news gitu. Ini yang berbeda cara pandangnya, teman-teman harus tahu. eh, Cara pandang PR itu adalah good news is good news. Cara pandang wartawan pers itu bad news is good news gitu. Seperti itu. Saya ngecek dulu nih berita yang lagi apa ya sebutannya, yang lagi ramai dibicarakan mungkin 24 jam terakhir, apa ada berita apa? Gus Miftah, Gus Miftah. Gus Gus Miftah. Miftah, oke. Gus Miftah juga semuanya tahu ya tentang Gus Miftah. Apalagi gimana? Coba ceritakan, coba teman-teman ceritakan yang teman-teman terpapar tentang Gus Miftah. Silakan. Salah satu, salah dua. Salah satu siapa? Cuma nonton dari cuplikan potongan-potongan TikToknya aja, Bu. Iya, gimana itu? Ceritakan kembali yang ditonton berarti. Gimana Syakira? Masih di mute. Gimana? Di izin ya, Bu. Monggo. Di TikTok saya lihat eh, apa namanya potongan-potongan videonya ada pedagang es, bapak-bapak pedagang es yang biasa jalan di ini kan kebetulan Gus Miftah itu sama Gus siapa? Habib siapa namanya? Habib siapa itu yang muda saya nggak tahu, Bu. Ya pokoknya Habib itu ya. Burjan. Ya, Habib itu sama Gus Miftah lagi ada ngisi ceramah di Magelang. Nah, terus ada bapak-bapak pedagang es. Itu tuh niat bapaknya, maksudnya untuk esnya tuh biar dibeli gitu Bu, diborong. Nah, terus ada yang saya lihat ya Bu, di sampingnya si Gus Miftah ini, ada bapak-bapak mungkin kasih kode, masa itu suruh diborong gitu loh esnya. Nah, bahasanya Gus Miftah itu yang terlalu kasar. Jadi itu yang diangkat, makanya yang dikeluarin di media sosial, kata-kata kasarnya itu tuh yang mungkin bikin orang geram gitu ya Bu. Terus di TikTok tuh komen-komennya kebanyakan eh itu kalau kena bapak saya udah nggak ini gitu loh Bu. Saya kan nyangkut-nyangkut bapak yang niatnya untuk apa namanya cari rezeki untuk anak dan istrinya gitu. Tapi Oke. sebenarnya di hikmahnya dari kejadian ini bapaknya malah jadi banyak dibantu, banyak influencer, banyak selebgram itu malah pada bantu si bapak ini. Tuh. Mohon info Mungkin bapaknya hikmahnya di itu ya mana Bu. gitu. Mohon info bapaknya. Kita Iya, datangi bantu. Oke. langsung didatengin bapaknya gitu. Hmm. Bad news is good news. Ini benar-benar yang tadi malam pas saya nonton gitu, wah ini bakal rame gitu ya, bakal rame di mana-mana bakal. Karena bad news is good news. Selain di TikTok, teman-teman yang lain terpapar di mana? Lewat media mana?
Saya sempat lihat di X, Bu. Di X, oke. Di Di X X. berarti video juga ada ulasannya. Mungkin ada sisi lain yang Mbak Ajeng mau ceritakan selain yang tadi Syakira cerita yang dapat dari X. Uh, Kalau yang ya sama, kurang lebih sama karena pertama beritanya juga menyebarnya kan dari X. Kemudian tadi pagi banget saya tuh baru lihat ada satu cuitan dari namanya, saya lupa ya itu tuh Gus Gus juga atau bukan. Pokoknya namanya Bapak Yusuf. Bapak Yusuf itu juga salah satu yang ngurus pondok pesantren tapi bukan yang di Magelang. Ada apa di Magelang, pokoknya beliau juga salah satu pengurus pondok pesantren. Nah, ini ada segi pembelaan dari beliau. Jadi Bapak Yusuf ini beliau itu salah satu orang yang ada di atas panggung. Nah, beliau itu di pembela di X itu cuitannya adalah beliau menyampaikan bahwa video itu intinya kayak gini, Bu. Video itu tuh cuma potongan. Sebenarnya video utuhnya adalah Gus Miftah itu mau ngingetin buat si pedagang es tehnya buat minggir kayak pedagang yang lain karena itu tuh kan posisi lagi hujan-hujan. Kok masih jualan es teh? Terus malah lewat ganggu para jamaah yang lain yang sedang kajian gitu. Itu pembelaannya, tapi tetap ada permintaan maaf. Cuma sebelum kata permintaan maaf itu, beliau itu menyampaikan pembelaan itu. Terus kalau komentar-komentar yang di X masih pro terhadap Bapak penjual es tehnya. Salah satunya yang menarik itu kayak gini. Dari kata masih apa hujan-hujan kok jualan es teh. Dari kata-kata itu aja Bapak itu udah termasuk apa namanya? Nggak percaya, nggak yakin sama rezeki Allah gitu sih. Itu yang menarik dari saya yang di X. Terima kasih Mbak Ajeng, another opinion ya. Jadi banyak sekali berita yang kemudian dari sini kita belajar bahwa angle berita itu banyak gitu, nggak cuma satu dua gitu. Nah ini yang kemudian kita bisa tahu dan kita pelajari dari situasi ini. Itu baru dua tadi dari TikTok, dari X. eh Mungkin ada yang mau mengutarakan tentang berita yang sama, tapi di apa namanya mungkin di angle yang berbeda atau di media yang berbeda. Silakan, silakan. Ada yang terbaru pagi ini? Ada yang terbaru pagi ini mungkin siapa Khalifah? Olive ya. Panggilannya Olive kan bukan sih? Yang terbaru pagi ini silakan. Dua angle tadi udah terutarakan. Lo kalau boleh dimatikan kamera, nggak apa-apa. Siapa? Tuba, Fahmi, Krisna, Rahmat Aditya. Ini saya ngurut aja gitu dari atas ke bawah di layar saya. Oke, monggo. Ada angle lain? Ada angle lain dari beritanya masih sama tentang tentang apa respon Gus Miftah terhadap Bapak penjual es teh pada saat dia menggelar apa sebutannya ya, majelisnya gitu ya. Ada lagi? Nggak ada. Saya, Bu. Itu Bu Oke, siapa? Kah? Aditya. Adit, Bu. Oh, Adiat. Oke, silakan. Mungkin saya mau nanggepin dari angle Instagram karena di sana banyak banget orang-orang yang serius. Jadi kolom komentarnya itu diisi orang-orang serius semua. Serius. Jadi aku melihat dari salah satu kolom komentar yang dimana pas Gus Miftah mengatakan gue Pak yang penjual es, itu dia spontan langsung ketawa. Jadi mereka itu langsung spontan ketawa dan aku lihat gestur dari Gus Miftahnya itu langsung ke belakang, yang dimana hal tersebut menonjolkan bahwasanya Gus Miftah lagi minta validasi untuk orang-orang di sekitarnya itu ketawa juga. Nah, dari situ juga itu membuktikan bahwasanya itu apa ya, perkataan yang emang nggak tahu itu spontan atau apa, tapi itu Gus Miftahnya minta validasi ke orang sekitar juga buat ketawa gitu, Bu. Ya. Makasih Adit. Oh, angle-nya udah banyak nih. Masih ada sebenarnya banyak banyak banget yang lainnya. Artinya begini, teman-teman, satu kejadian itu potongan kejadian ya. Kita benar tadi yang diutarakan Mbak Ajeng, yang baca cuitannya siapa. Sebenarnya apa? Kalau kita mendengar utuh, bisa jadi kita punya persepsi macam-macam gitu ya. Kalau kita hadir atau mungkin kita hadir di sana juga gitu ya melihat melihat itu. Walaupun mungkin ada saya pribadi gitu ketika kemarin mendengar part yang bagian kata-kata kasar itu aduh kok begitu gitu. Rasulullah pun bercanda tidak seperti itu gitu. Seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini banyak persepsi gitu. Nah, ini hari ini bukan tentang Islam dan disiplin ilmu untuk menyikapi hal itu, tapi lebih kepada bad news is good news gitu. Jadi ini tuh langsung diambil oleh seluruh media gitu karena ini bad news. Kalau misalkan itu ceramahnya dia tentang hal yang good gitu, itu biasa. Ceramah itu menceritakan tentang hal yang good gitu, itu hal yang biasa. Tapi kemudian saya nggak tahu dia namanya Gus Miftah atau siapa, saya jadi tahu.
gara-gara ini gitu. Saya nggak hafal ya gus-gus yang banyak itu gitu, saya nggak hafal gitu. Nah cuman ketika gara-gara bad news ini gitu, dia jadi terkenal. Orang yang nggak tahu, yang saya yang orang yang nggak tahu jadi tahu dia juga gitu. Bad news is good news. Ini POV-nya wartawan, POV-nya pers, POV-nya teman-teman jurnalis begitu. Nah, teman-teman yang jurnalis, kita hanya belajar itu ya yang ini. Nah, kemudian ini yang part yang terpenting dari perkuliahan ini adalah membuat Persilis, dan ini dengan piramida terbalik ya. Kenapa piramida terbalik, teman-teman? Ada yang mungkin yang udah tahu kenapa kita membuat berita itu apa dengan pola menggunakan piramida terbalik? Ada yang udah tahu mungkin? Mas Tuba, Fahmi, Mbak Ajeng, oke. Kalau saya ingat saya pas di matkul dasar jurnalistik itu Bapak Amir pernah menyampaikan kalau kan itu kan lead kan yang sangat penting. Jadi ketika kita baca berita di poin yang kalimat pertama itu bisa jadi ada sebuah kesimpulan dari semua beritanya. Jadi orang tuh baca baca di awal kalimat aja udah langsung tahu oh ini beritanya tuh tentang ini. Ya. Itu dimulai dari yang sangat penting, kemudian penting, habis itu yang kurang penting. Oke, makasih Mbak Ajeng. Ada yang lain mungkin? Ya Bu, seperti nanti kayak penyampaian pesannya itu bisa cepat dan efektif Bu, karena kan emang yang intinya kan ditaruh di atas terlebih dahulu. Jadi penyampaian pesannya tuh bisa kasih oh ini berita ini gitu Bu. Oke, makasih Alexander Vito. Oke, ada yang lain? Biar apa penyampaian penyampaian beritanya tuh efektif, langsung to the point, hal yang penting, kata Vito. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Nggak ada. Jadi begini, kenapa piramida terbalik? Kenapa nggak piramida yang sebenarnya aja gitu? Kenapa nggak piramida sebenarnya? Pertanyaannya di situ poinnya. Kenapa? Karena harus dibagi mana yang kemudian kita harus memilih apa berita itu setelah kita dapat dari lapangan ya. Misal apa berita Gus Miftah gitu. Ada hal kita reportase dari lapangan, ada 5W1H, misalkan Watt itu tentang apa ceramahnya mungkin ya, majelis apa, ceramahnya temanya tentang apa, terus kemudian when kapan gitu ya, hari apa, hari Selasa misalkan, itu hari apa sih, Senin apa Selasa, saya nggak tahu. Gimana beritanya kemarin gitu. Nah itu terus kemudian di mana, di apa, di mana tuh, di lapangan atau di mana, di lapangan mana, di Kabupaten Magelang kalau nggak salah ya. Terus kemudian jam berapa, yang datang berapa, mungkin dipadati oleh 500 atau 1000 jamaah, mungkin sebutannya begitu ya, bukan peserta, bukan anggota atau apa gitu, tapi 1000 jamaah misalkan. Nah, kita dapat semua itu, tapi kemudian kita harus memilih mana yang sangat penting, mana yang penting, mana yang kurang penting. Kenapa piramida terbalik? Ini terkait teknis, terkait tempat sebenarnya. Dulu di apa sebutannya, berita cetak gitu ya, di koran. Koran itu kan terkait dengan space gitu, tempat yang nggak banyak dan harus berbagi dengan berita yang lain. Sehingga ketika dibuat yang kurang penting di bawah, ketika tempatnya nggak cukup, itu langsung dipotong gitu. Langsung dipotong, yang tail, yang bagian ekor, bagian yang kurang penting itu tidak dipakai. Atau misalkan, oh ternyata tempatnya malah di bagian depan, video apa fotonya aja yang paling besar gitu. Sehingga dipakai cuma lead-nya doang, bahkan body tubuhnya itu tidak dipakai gitu. Nah sebenarnya alasan pertama kenapa piramida terbalik itu karena tempat. Karena tempat. Ya, termasuk diantaranya sekarang ketika semua berpindah ke online, ini kembali karena tempat gitu. Tempatnya online itu kan sekarang kebanyakan mengakses berita online itu lewat apa? Portal berita, Bu. Lewat apa? Portal berita, Bu. Iya, lewat portal. Mengakses portal berita lewat apa? Medianya, channelnya, medianya. Kebanyakan. Kompas, Detik. Oh, bukan, bukan. Maksudnya, maksud saya device-nya. Mengakses. Oh, handphone, Ya, lewat handphone. ya, jadi kita tuh mau buka Kompas, Republika, Tribun, apalagi Tirto.id dan lain-lainnya, Detikcom, semuanya kebanyakan lewat handphone, dan handphone itu kecil gitu. Kebanyakan setelah kita membaca sampai bawah zret gitu, apa iya kita baca scroll-scroll lagi sampai akhir? Enggak ya, perilaku orang Indonesia kayaknya masih minim literasi. Bahasanya apa? Minim literasi. Tidak baca sampai akhir gitu. Dan itu emang perilaku perilaku pengguna mobile, pengguna handphone gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bahkan apa namanya, berita begitu ya, berita di online akan lebih pendek beritanya daripada berita di cetak. Bisa jadi ketika wartawan itu mengumpulkan berita utuh yang terdiri dari judul, lead, body, tail,
ini dalam satu berita, di berita online ini bisa jadi 4 berita. Lead-nya saja itu dipasangin dengan foto lain jadi satu berita. Kemudian body itu bisa di apa dipasangin sama foto yang lain, beda angle gitu. Kalau tadi lead mungkin contoh berita Gus Miftah, lead hanya gambar Gus Miftah dengan di panggung dengan beberapa orang tersebut dengan judul dan lead paling cuma 1 atau 2 kalimat, selesai. Udah gitu. Kemudian berita yang lain muncul lagi dengan foto jamaah tanpa ada pedagang es teh gitu. Dengan kemudian tulisan ceramah Gus Miftah dihadiri oleh 1.000 jamaah. Misalkan seperti itu. Selesai. Satu berita. Kemudian berita lainnya lagi adalah pedagang es teh viral gitu ya. Es teh gitu. Udah. Terus kemudian berita lain laginya apa lagi? Hujan-hujan jualan es teh. Udah, itu buah banyak. Nah, seperti itu gitu. Jadi ini kenapa piramida terbalik? Karena alasannya tempat. Karena alasan tempat. Satu alasannya gitu. Seperti itu. Nah, jadi nah kemudian di dalam hal ini, nah ini bisa diambil mungkin dicatat bukan dicatat ya diambil gitu yang nanti misalkan dipotong oh ternyata di redaksi itu hanya butuh foto dan lead saja gitu. Itu diambil. Body dan tailnya dibuang begitu aja dong. Kita yang reportase di lapangan udah susah-susah misalkan. Bisa jadi enggak, itu nggak dibuang, tapi kemudian itu menjadi berita lain dikembangkan lagi menjadi berita yang lainnya lagi. Begitu. Ini dasar, ini rumus yang kemudian di mana-mana itu dipakai dalam dunia jurnalistik. Begitu. Itu yang teman-teman harus tahu. Nah, ini kita belajar tentang lead. Kalau belajar yang masing-masing judul apa gitu, berarti kita beberapa pertemuan ya ngomongin lead dulu. Lead aja udah banyak banget ya. Lead atau teras berita. Ya ini apa sih sebenarnya lead itu? Dia adalah bagian pembuka dari sebuah berita. Lead berfungsi untuk menarik minat pembaca, menggoda untuk membaca lebih mendalam, ya, menyajikan pokok persoalan atau masalah. Macam-macam lead. Nah, lead ini banyaknya ada berapa nih? Kita hitung. Lead ringkasan, lead bercerita, lead deskriptif, lead kutipan, lead pertanyaan, lead penggoda, lead unik atau nyentrik, lead gabungan. 8 teman-teman, macam-macam lead gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus lihat dan pelajari seperti apa. Contohnya begini, lead ringkasan. Setelah kasusnya diputus MA, tak ada upaya hukum lain bagi tersangka Baik Nuril lolos dari ancaman penjara. Hanya pengampunan presidenlah yang bisa menyelamatkan wanita Malang itu. Ringkasan dari seluruh beritanya itu, ringkasannya intinya itu. Lid bercerita, sepanjang sejarah negeri ini sepak bola jarang sekali kita mendengar sepak bola nasional berprestasi. Mohon maaf itu kayaknya kurang salah komanya. Mendengar sepak bola nasional berprestasi. Jangankan di tingkat dunia, di tingkat Asia Tenggara, kerap kali babak belur dihajar timnas negara-negara jiran. Nah, misalkan seperti itu. Ini kan menceritakan apa sih? Oh, sepanjang sejarah dan seterusnya. Nah, kemudian lead deskriptif. Air mata Baik Nuril tumpah. Badannya terhempas di kursi persidangan, seiring dengan ketukan palu Hakim MA yang tetap menghukumnya. Peradilan Indonesia sedang berduka. Nah, kita tidak hadir di pengadilan tersebut, tapi kemudian siapa wartawan ini mendeskripsikan apa yang terjadi di ruang pengadilan. Deskriptif. Begitu. Kemudian lead kutipan, ini contohnya ya, gaji saya cuma 350.000, tak cukup untuk sewa rumah, WC sekolah inilah rumah saya, pengakuan getir Nining, guru honorer sebuah sekolah di Pandeglang. Kisah Nining membuka potret buram kesejahteraan guru SD di daerah pelosok Nusantara. Lead kutipan. Mengutip, ngambil kalimatnya dikutip, begitu. Kemudian lead pertanyaan, tahukah Anda Indonesia merupakan negara penghasil sampah kedua terbesar di dunia setelah Cina? Setidaknya itulah yang terungkap dari hasil riset Jenna Jambek dari Universitas Georgia, Amerika Serikat. Gitu. Nah, ini lead pertanyaan. Gitu. Mengundang kita untuk apa sih gitu. Kemudian langsung akhirnya membaca dalamnya bodinya. Lead penggoda. Kalau saja MK menangkan gugatan Capres 02, mungkin tak hanya gempa politik yang terjadi, kiamat kecil pun bisa saja meletus. Nah, ini menggoda, dia menggunakan kalimat-kalimat yang apa sebutannya hiperbola gitu ya, untuk menggoda kita untuk emang apaan sih gitu. Dalamnya akhirnya masuk ke body. Ingat bahwa satu landasan kenapa pakai lead itu hanya untuk menggoda ya, untuk menggoda. Untuk apa tadi yang di awal ya, tujuannya menarik minat gitu, menarik minat untuk masuk ke body, untuk masuk ke dalam gitu, untuk masuk ke dalam apa namanya body tulisan, isi tulisan. Saya pikir sampai di situ dulu ya. Kita belajar lead dan ini harus ada penugasan. Jadi teman-teman, saya minta teman-teman itu belajar lead, belajar membuat list dengan mencari dulu. Jadi teman-teman cari berapa nih? 8 ya, 8 jenis lead dan ini dalam konteks apa namanya berita-berita internasional.
Jadi nggak berita dalam negeri ya, berita internasional. Tapi perusahaannya nggak usah terpatok perusahaan yang kemarin. Jadi terserah aja isunya apa. Mau isu COVID masih ya nggak masalah. Jadi kalau memang agak susah mencari masih dalam 3 tahun terakhir 2021, 2022, 2023, 2024. Oh, 22 aja ya. 22, 23, 24 gitu 3 tahun terakhir silahkan teman-teman mencari dan kemudian menyusun. Oh, ini lead ringkasan di berita ini, lead bercerita di berita ini, lead deskriptif di berita ini, sumbernya begitu. Jadi disusun begitu untuk mempelajari hal itu gitu ya, untuk mempelajari seperti apa. Nanti untuk pertemuan selanjutnya adalah teman-teman membuat dalamnya begitu. Nah, jadi tugas yang ini adalah untuk mencari tapi dalam konteks isu-isu internasional aja ya, yang kemudian menggunakan 8 jenis lead ini. Itu saja untuk tugas hari ini. Demikian penjelasan unjuk kerja bidang pengajaran dari saya, Iki Putri Aristia, dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.